Assalamualaikum, Bang Hasan. Waalaikumsalam, Bang. Kopi pahit atuh. Ya, siap. Mohon tunggu. Sip. Silakan duduk. Bapak Samsul. Silakan, Bang. Kopinya. Selamat menikmati. Ini. Enak gini hari ngopi nih ngopi ya di warung Bang Hasan lah, di warung Bang Hasan, warung berkah Katulistiwa nih. Kali aja ada temennya buat temenin ngopi. Alhamdulillah sampai juga. Masya Allah, ngopi Bang. Sehat. Iya, alhamdulillah. Ayo ngopi. Yuk, Nah, ya temenin saya ya ngopi ya. Sebentar itu. Bang, Ya, siap. kopi atau ya? Ya, mangga. Biasa aja diaduk. Oke, siap. Oke. Silakan duduk. Mohon tunggu. Ya, Aduh, ya dong. Enak dong kopi. Lama amat ya. Alhamdulillah. Ker di sini. Silakan. Bang. Selamat Kopi menikmati, Bang Bang. Hasan. Terima kasih Bang Hasan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, panas. Bang, ini korek ya? Ya, punya rokok doang rumahnya. Korek kagak. Korek hilang mulu. Dari mana ente ngomong ini? Dari rumah nih mau ngopi. Oh, Ngopi iya. ya udah dulu warung Bang Hasan kayaknya enak banget ya. Nggak tahu kamu Bang boleh. Ya emang di sini tempatnya ngopi Iya, mah. enak adem. Warung Ini, kopi Bang Hasan. Berkah Katulistiwa. bukan. No, Bang Hasan yang punya. Ngomong kemana aja dah? Baran. Ya namanya lebaran mah kita kudu datengin orang-orang yang tua, yang muda. Habis dari semuanya. Ayo bukan main. Orang dikit mah ya kok cepretan. Ya intinya Bang mau kayak gimana ya kita harus bersyukur Bang. Syukur. Iya bersyukur Udah kita pasti Iya. kalau masalah syukur mah Bang. Ya cuman kita juga kan kudu tahu nih syukurnya ini implementasinya seperti apa. Gon. Kalau yang namanya sujud, sholat kan udah artinya syukur kita. Cuman masih namanya ada, kita perlu tahu. Iya. Tapi kalau saya sih sesuai dengan logika nih, kita artinya syukur. Ya Abang bisa ngopi gini hari bersyukur Bang masih dikasih sehat. Benar. Iya kan? Benar. Itu aja logikanya. Namanya- Bersyukur tuh ya apa? Menikmati. Syukur nikmat. Nah, itu dia. Lah kita bisa ngopi ngoyok kopi nih. Set. Iya, Bersyukur lah coba orang yang sakit di rumah sakit. Mau bisa ngopi? Lah kagak boleh Pak Lah, dokter. Iya. Gimana ceritanya? Intinya bersyukur itu kita harus menikmati aja. Oh, nikmatin Iya. kopi, ngerokok. Nah, Emang nanti kalau kita baru ngerokok dah ya. kalau misalnya nanti kita ngaji atau apa kita tanya ke ustadz yang lebih tahu, paham agamanya, paham ilmunya, kayak gitu. Tapi Iya. kalau saya sesuai logika ya begitu aja. Nah kayak gini nih Bang, minum kopi, bersyukur aja Bang. Yang sakit mah belum bisa ngopi, kopinya enak banget lagi. Bisa begitu ya? Iya. Emang bener di sini nggak jadi kopi Bang Hasan. Mantep ya? Dah. Ini yang punya mana ya? Bang Hasan? Ya. Sini ngapa? Lu ngapain sih bengong-bengong? Sini mari. Pengen tahu ini cara bikinnya, apa ngaduknya pakai selawat apa bagaimana ya? Sini, tuh duduk dah. Ya, resep Sama banget pindah ini, dah. resep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kopi Ya. sedep banget gitu. Alhamdulillah. Ngaduknya pakai selawat apa bagaimana? Pada anunya ini? Ya kudu salawat mah. Pandangan salawat semuanya jadi indah. Masya Allah. Salawat silakan. Ini muridnya Ustadz nih. Silakan. Muridnya Ustadz. Kita juga muridnya Ustadz. Ustadz mana juga nggak tahu ya Ya. kan. Gini Benar Bang. lagi. Siap. Ini anak pengajian ini mah nih. Abang Mul lagi bingung. Syukur tuh apa? Lah Abang kan warung nih. Ada pembeli nggak ada pembeli ya kita harus bersyukur ya Bang ya. Menurut Abang syukur itu apa sih Bang? Nah, begitulah hidup. Kalau kata ngajinya nih ya, bahasa ngaji, kalau segala sesuatu kehidupan kita tempatkan di rasa syukur, akan enak aja Bang.
Apalagi kalau kita ngaji dengan guru mah, ya kan? Kata-kata guru malaing syakartum la'azidannakum. Masya Allah, itu bahasa Quran. Mantap banget, Bang. Kata Allah, lain syakartum, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, pasti sesuatu hal yang kecil jadi besar. Yang penting kita sehat, udah syukur lagi. Kopi pagi, udah syukur lagi. Bersama lagi ntar kita lebih dalamnya kita akan tanya bagaimana rasa syukur itu ya kepada kiai kita, Ustadz kita, Al-Mukarram. Insya Allah ntar hadir. Ya. Alhamdulillah tuh Ustadznya datang tuh kan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kumpul ini. Iya. Ngopi Ustadz. Silakan. Waduh, Sehat, Ustaz. pagi-pagi ngopi emang waktunya. Nah, Dari mana iya. Biasa wis dari musola tadi ngobrol-ngobrol. Terus kesini mau silaturahim, pas kumpul di sini pas banget ya. Iya, kayaknya ngantuk banget ya. Ngopi ya? Ngopi, Kiai, ngopi. Ya boleh dah, boleh dah. Sip, ngopi Bang. Siap. Kopi hitam jangan Kopi pakai Bang, gula ya. Oh. Lah sama kita. Nah, biasa Kita dah. duluan ini ya? Duluan enggak apa-apa. Ntar kita nyusul depanan. Orang Kanta sedep banget nih kopi Bang Hasan. Masya Allah, Bang Hasan luar biasa Iya. dia kalau bikin kopi. Ngaduknya sambil selawat apa? Ngaduk pakai selawat begitu kan? Itu namanya ikhlas dia nyeduhinnya. Sesuatu yang didasarkan keikhlasan, hasilnya insya Allah indah. Gini Ustaz, tadi Apa, kita apa? saya, Bang Hasan, Bang Mul bercengkrama tentang syukur nih. Bang Mul kan habis lebaran kayaknya mukanya gimana gitu ya. Saya bilang, "Kenapa sih Bang Mul?" katanya. "Udah bersyukur aja." Bilang. Cuman Bang Mul belum paham syukur itu apa. Ya kalau saya pribadi ngomong syukur itu ya contohnya gini aja deh Bang. Nih pagi nih kita bisa ngopi nih. Iya. Nah kita bersyukur, kita coba yang di rumah sakit, belum tentu Betul, bisa betul. ngopi. Masya Allah. Orang lagi sakit ngopi. Luar biasa, Itu luar dia. biasa. Masya Allah. Jadi intinya gimana Ustaz tuh? Syukur itu maknanya apa? Artinya apa sih? Alhamdulillah. Ini jadi pagi-pagi saya datang ke sini, alhamdulillah nih dapat suasana ngaji namanya nih. Ini ngobrol begini walaupun ringan, kalau kita niatkan untuk menuntut ilmu, ini jadi pengajian namanya. Jadi ngopi Amin. sambil ngaji Ustaz. Nah, ngopi sambil ngaji Cakep dah. di pagi-pagi. Tambah ubi. Iya. Kalau ada ubi. Pagi sambil ngaji, ditemenin Masya kopi. Allah. Berarti ada hasil ya. Kita niatin ini dalam rangka menuntut ilmu. Insya Allah pahalanya luar biasa Allah kasihkan kepada Amin, kita. amin. Dan kalau kita nuntut ilmu itu insya Allah kalau kita lihat, kalau kita ngelihat nih, tuh ribuan malaikat tuh melilingin kita. Masya Allah. Amin. Menuduhkan sayapnya sebagai ridho terhadap apa yang dilakukan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apaan tadi? Lupa saya. Arti syukur, makna syukur. Nah kebetulan ya Bang Hasan gitu kan. Alhamdulillah. Nah, Biasa ini kalau belum Bang- ngopi rada begitu ya Bang Iya, ya. benar. Kalau Tadi udah- Bang Mul bingung ya arti dan makna syukur Bang Hasan ya. Oh iya. Ya kebetulan Wah, ada pas ini nih, ini. ada Ustadz nih. Ada ahlinya. Ada ahli. Bukan Kalau sesuatu ahlinya. kalau kita serahkan kepada ahlinya, insya Allah. Amin, amin, Insya Allah, amin. insya Allah. Jadi ngopi sambil ngaji ya. Amin. Ngopi sambil ngaji apa ngaji sambil ngopi? Dua-duanya deh ya. Dua-duanya benar ya. Dua-duanya. Ustaz. Dua-duanya ya. Iya. Bukan ahlinya, kita saling muzakarah aja. Jadi kalau bicara masalah syukur itu adalah 4 hal fundamental dalam kita hidup beragama. Jadi ada 4 hal yang harus kita miliki ketika kita hidup di dunia ini dalam rangka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu syukur yang tadi disebutkan, yang kedua sabar, yang ketiga ikhlas, yang keempat taubat. Sebab manusia itu dalam hidup ini nggak pernah lepas dari 4 hal tersebut. Iya. Ketika dia Allah berikan nikmat, dia wajib untuk bersyukur. 1. Ketika dia dalam hidup ini Allah berikan ujian, cobaan, dia wajib untuk bersabar. 2. Lalu kita ini kan hidup untuk beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Dan tidaklah kami diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Makanya harus ikhlas yang ketiga. Nah, yang keempat itu taubat. Namanya manusia itu al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena itu kalau kita berbuat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, kita harus bertobat kepada Allah. Makanya 4 hal itu nggak pernah lepas dari kehidupan kita manusia ini di dunia ini. Pertama syukur, sabar, ikhlas dalam beribadah. Lalu kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, kita harus bertobat kepada Allah secepatnya. Nah, tadi masalah syukur ya. Syukur itu kan artinya kan kita mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Misalnya pagi-pagi nih alhamdulillah Allah udah kasih kita nikmat berupa hidangan kopi. Nah, Ini kan apa namanya itu, kasarnya saja Bang Hasan yang nyeduhin kita nih kopi nih. Hakikatnya Allah yang menggerakkan Bang Hasan buat nyeduhin kopi ke kita. Makanya ketika kita mau minum kopi, kita udah ucapkan dahulu alhamdulillah. Makasih Bang Hasan disediain kopi. Itu harusnya seperti itu. Kita kembalikan dulu kepada Allah dan ucapan alhamdulillah, baru kita berterima kasih Bang Hasan. Makasih Bang Hasan, baru kita boleh minum kopinya. Boleh nih ya diminum nih ya. Boleh, silakan. seruput dah. Itu hakikat kita bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur pada Allah, insya Allah Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang intinya, kalau engkau manusia bersyukur kepadaku, kata Allah, pasti nikmatku itu akan aku tambahkan kepadamu. Tapi ingat, kalau engkau kufur, tidak mau bersyukur pada nikmatku, awas, azabku itu sangat pedih. Baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Makanya hidup ini selalu kita landaskan kepada bersyukur kepada Allah. Tapi kan memang nggak mudah untuk bersyukur ini. Terkadang ujian itu dalam hidup selalu ada. Ada. Dan itu manusiawi, nggak masalah. Sebisa mungkin ketika kita mendapatkan ujian, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan syukur buat manusia awam, orang awam lah kayak kita nih. Syukur ketika mendapatkan nikmat. Ada lagi syukur untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi, tingkatan khusus. Syukurnya dia itu segala sesuatu pun dianggap nikmat dari Allah. Jadi buat dia itu nggak ada yang namanya ujian, nggak ada yang nama cobaan. Semuanya adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kisah ketika Nabi Ayub oleh Allah diberikan ujian. Kalau saya nggak khilaf ya, ujian itu kan beliau kan nabi yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Maaf Pak Ustadz, itu Bang Hasan kayaknya ada tamunya itu. Oh, iya. Oh iya. Silakan Bang Hasan, silakan. Tinggal Silakan. sebentar, ya. Menghormati tamu itu penting, itu wajib itu. Iya. Nah, tingkatan syukur yang paling tinggi itu yaitu contohnya ketika Nabi Ayub itu kan beliau sangat taat beribadah kepada Allah. Nah, iblis, yang namanya iblis paling benci pada orang yang taat pada Allah. Akhirnya iblis ngadu pada Allah, ya Allah, hambamu Ayub itu dia beribadah kepadamu karena engkau berikan nikmat, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak yang soleh dan soleha, harta yang melimpah. Hartanya melimpah, Nabi Ayub kaya. Kalau engkau ambil semua itu, pasti hambamu itu Ayub nggak akan lagi beribadah padamu. Nah, kata Allah, aku lebih tahu hambaku ketimbang kau, wahai iblis. Beri saya kesempatan Allah untuk membuktikan ucapan saya. Baik, kata Allah, aku berikan kau izin untuk menguji Nabi Ayub. Akhirnya apa? Itu yang namanya hartanya Nabi Ayub semuanya habis terbakar. Ladangnya, tanamannya, hewan-hewan ternaknya, semuanya. Lalu datanglah iblis kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kata iblis, Ayub, engkau sedang apa? Aku sedang beribadah pada Allah. Kata iblis lagi, tahukah kamu Ayub, Allah yang kamu sembah ini adalah Allah yang saat ini sudah mengambil semua harta kekayaanmu, ladangmu, semuanya terbakar, hewan ternakmu mati semuanya. Buat apa lagi engkau beribadah pada Allah? Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan aku nikmat begitu banyak kekayaan, dan sekarang Allah pula yang mengambilnya. Padahal kalau konsep orang kita, orang biasa, orang awam nih, kan landasannya Al-Quran juga sih. Wa basyiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu buat kita orang-orang awam. Tapi buat tingkatan para orang soleh, para nabi, itu enggak ada tuh. Yang ada alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Tetap bersyukur ya. Allah yang berikan, Allah yang ngambil. Tetap bersyukur. Makanya tingkatan itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang khusus. Orang yang benar-benar kenal sama Allah. Tuh bang, syukur bang, bersyukur. Jadi paham ya.
Walaupun punya duit 2.000, 5.000, udah intinya mah bersyukur. Di luar sana belum tentu ada yang punya duit segitu. 2.000 Ya, Ustaz, ya? kita syukurin itu lebih baik daripada 2 miliar yang kita nggak bersyukur pada Allah. Tuh. Ya. Karena 2.000 itulah yang akan mengantarkan kita pada keridhaannya Allah. Tapi 2 miliar yang kita nggak syukurin itu mengantarkan kita pada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Ayub, Bang. Udah ya, jadi paham ya. Alhamdulillah nih ngajinya udah mantap Alhamdulillah. nih. Ya kan Pengertian pencerahannya syukur Ustaz itu nih. Dari ternyata- tadi bingung mulu Ustaz nih, Bang Mul nih. Habis Bersyukur lebaran itu nih bingung. luas. Luas Sasur itu. Ya. Kita bisa ngopi ini alhamdulillah dan nikmat. Bahkan kita bisa bernafas setiap hari ini, setiap detik. Berapa banyak udara oksigen yang Allah berikan pada kita hirup dengan gratis nggak bayar. Coba tengok di rumah sakit. Allahu Akbar, untuk bernafas aja itu perlu berapa tabung oksigen dan itu harganya berapa juta. Allahu Akbar ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur padamu ya Allah. Amin, amin. Ya udah, alhamdulillah nih ada kasih pencerahan, hati syukur abang jadi ini. Saya pamit duluan Ustaz ya. Ada keperluan lagi di rumah. Lah nih. kopi belum habis? Udah habis, tenang aja. Masya Saya Allah. bayar dulu dah, nggak apa-apa nih. Biar saya aja semuanya. Jangan rezeki nih. Iya, itulah bersyukur Bang. Alhamdulillah. Nikmati aja syukur Alhamdulillah ya. Masya Allah, insya Allah Sering-sering rezeki begini ya. tambah banyak. Bang, berapa semuanya? Semuanya apa aja nih? Tuh, Ustaz, Bang Mul. Semuanya maksudnya sewarung-warung ini semuanya. Kopi 3. Kopi 3. 3 ya, 9.000 aja. Ya, nih. Ya. Ya. Udah, udah. Makasih Bang ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Besok pagi ngopi lagi kita ya. Bayarin lagi. Itu bukan bersyukur namanya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas pencerahan ini Pak Ustadz. Sama-sama, sama-sama. Ternyata syukur itu bermakna sangat luas. Betul. Dan alhamdulillah bisa, insya Allah saya dan keluarga bisa menerapkan Amin, amin. bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam di kehidupan kita sehari-hari. Termasuk saya juga dan keluarga Ya, saya. amin. Mudah-mudahan sehat terus Ustadz. Amin, amin, panjang amin, umur. ya rabbal alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jangan lupa besok kita ngopi kalau ada waktu. Terima kasih. Sambil mengaji hati-hati kamu